orang-orang yang berjualan agama di sini ketakutan sangat luar biasa. Gitu. Karena kalau ini terjadi, nanti aku makan apa? Mesti mikirnya ke situ. Rata-rata. Jadi bukan Allah itu mencabut ilmunya, bukan orang akan dijauhkan dari orang alim. Alim apa toh? Alim itu kalau bisa menciptakan pesawat, itu orang alim. Kalau hanya menciptakan anak-anak dididik untuk pelajari perjalanan orang lain, itu bukan ilmu. Bratayuda, memang Nusantara terjadi dan Nusantara ini ada. Ini adalah hasil dari orang-orang laku broto, orang-orang bertapa waktu dulu. Untuk apa? Untuk mewujudkan Nusantara ini akan menjadi kesatuan negara yang sangat luar biasa. Setelah berhasil Nusantara ini terbentuk, maka di situ terjadi perang Brontoyuda. Brontoyuda, Pak. Ya, Bronto artinya itu orang pokoknya yang bisa menyatu disayangi, disukai, yang tidak mau bersatu akan dimusuhi. Nah, ini terjadi Sekarang ini, Pak ya. sekarang ini. Setelah ini akan Bharatoyuda. Bharoto. Iya. Bharatoyuda itu artinya tidak melihat itu siapa. Kalau alam ini sudah murka, semuanya akan kena dengan murka alam ini. Nah, karena apa? Karena penontonnya sukanya itu melihat lelucon, melihat goro-goro, dan senangnya melihat perang gagal. Jadi kalau ada orang yang bermusuhan, ini mau berhasil maupun gagal, sukanya luar biasa. Berarti kita ini sekarang di zaman Brontoyuda. Brontoyuda, Pak. Iya. Dan ini sudah menginjak ke zaman Bratayuda. Baroto bukan Broto. Bharatoyuda. Jadi tidak siapapun orangnya nanti. Ya ini termasuk orang yang sekarang yang dulunya kita agung-agungkan, yang dulunya kita hargai. Tapi begitu salah ucap, orang yang mencintai pun sekarang ikut-ikut menghujat. Padahal dengan satu kalimat tok. Nah, ini namanya Bharatoyuda. Jadi tidak melihat siapapun orangnya. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya orang ini sudah capek mengikuti ajaran ini, nyatanya ya seperti ini saja, mengikuti ajaran ini ya seperti ini aja. Ngikuti orang ini ya akhirnya juga akan pada ujungnya juga tiba-tiba merugikan. Mengikuti ini ya ternyata cuma dogma dan doktrin. Nah, ini akhirnya capek. Makanya dengan kecapean berpikir orang-orang Nusantara ini, siapapun yang salah, maka orang Nusantara ini tidak akan menghargai kebaikan orang tersebut. Jadi nggak peduli mau guru, mau pemerintah, mau siapa, pokoknya salah. Ya wes tarung mulut, inilah namanya Bharatoyuda. Nah, ini belum puncaknya nanti. Berarti intinya dengan adanya kejadian kemarin yang viral itu, tidak untuk kemungkinan nanti akan berkelanjutan, Pak. Ada lagi, Pak, yang seperti ini kayaknya. Saya yakin. Karena tidak Gus Miftah saja. Terus yang di Magelang itu, ya, yang di Jombang, ini kan Gus-Gus semua. Iya, Gus-Gus semua. Ini kan Gus-Gus semua. Nah, inilah bahwa ramalan orang Jawa tidak akan meleset. Makanya dengan ramalan orang Jawa tidak meleset, orang-orang yang berjualan agama di sini ketakutan sangat luar biasa. Gitu. Karena kalau ini terjadi, nanti aku makan apa? Mesti mikirnya ke situ. Rata-rata. Jadi bukan Allah itu mencabut ilmunya, bukan orang akan dijauhkan dari orang alim. Alim apa toh? Alim itu kalau bisa menciptakan pesawat, itu orang alim. Kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu alim. Kalau hanya menciptakan anak-anak dididik untuk pelajari perjalanan orang lain, itu bukan ilmu. Itu anak-anak dididik ndagel, anak-anak dididik ngelawak. Dan ini akan berkesinambungan sampai kapanpun yang diceritakan ya itu terus.
Karena saya sudah umur 55 tahun. Saya dari umur 12 tahun yang diceritakan, yang diajarkan yaitu sampai terus-menerus sampai saya jenuh akhirnya keluar. Saya nggak mau ngikuti cerita itu. Karena satu pun tidak ada cerita itu yang menceritakan tentang leluhur kami sendiri. Gitu. Dan leluhur yang diceritakan, jangankan kok bekasnya, jangankan kok orangnya, bekasnya pun saya tidak tahu. Itu iya atau tidak. Itu yang perlu dijelaskan sebenarnya. Orang yang lagi umat-umatnya mengikuti ajaran agama itu mestinya. Makanya sangat luar biasa dogma dan doktrin dari agama itu. Bukan membuat orang itu malah semakin erat persaudaraan, tapi malah berkotak-kotak. Karena apa? Karena yang dikagumi dan yang selalu diharapkan untuk datang, dia di tempat bangunan yang kotak itu. Makanya pulang pun juga otaknya kotak-kotak. Sekalian. Betul Pak G. Ya mudah-mudahan Pak dengan memasuki zaman Barotondo ini dengan kasus kemarin itu menjadi awal Pak. Dan itu pasti kok. Biar kita semua ini pada sadar semua Pak. Dan pasti tidak ada kok ramalan orang Jawa itu yang meleset. Semuanya akan terjadi. Termasuk masuki zaman Elaelo ya sekarang ini. Ya, Cino Londo kari sak jodoh. Kenapa disimboli Cino dan Londo? Karena Londo adalah orang yang pertama merusak Nusantara ini. Cino adalah orang yang menguasai ekonomi di Nusantara ini. Nah, di dalamnya itu masih banyak. Ya termasuk orang India, orang Arab, orang Jepang dan lain sebagainya. Yang dinamakan Karisa Jodo yaitu orang yang masih mau mengikuti budaya Jawa. Yang tidak mengikuti, minggat, terus tadi. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi kok. Minggat secara otomatis. Secara otomatis, wong Jawa kari separo. Tanpa kita usir gitu nanti Pak. Tanpa kita usir ngapain? Kalau jualan di sini nggak laku, apa dibadok dewe? Ajarannya. Betul. Aku yang bedadak khususnya. Ben namanya badok dewe. Betul Pak. Bayangkan sekarang, zaman sudah maju, zaman sudah canggih. Tapi kelihatannya orang Nusantara begitu mendengar ajaran-ajaran Jawa. Ada memang sebagian yang muak, tapi sebagian malah mengejar sekarang. Coba. Nah, yang mengejar ini orang-orang apa? Orang-orang yang pernah belajar di agama. Ya karena apa? Karena belengeren dan muak dari ajaran agama itu, akhirnya kembali ke ajarannya sendiri. Nah ini kalau nanti satu orang menularkan ke anaknya, ke tetangganya, orang satu katakan dapat orang dua yang percaya gitu aja. Cuman berapa tahun toh Nusantara ini kembali ke kapitayanya sendiri, ke agama sendiri. Makanya di pepatah Jawa, ya besok kui bakal ngunangi langgar digo jinggar, masjid wis ora dianggit. Dan ini pasti sekarang sudah mulai kelihatan. Coba. Dulu yang namanya langgar mulai habis maghrib sampai subuh itu penuh dengan anak-anak tidur di situ mencari ilmu di situ. Lah sekarang musola dibangun bagus ya, terus dipakai ornamen lampu yang luar biasa. Setelah habis sholat isya pintu pagar dikancing. Langgar dan masjid bukan tempat yang yang indah, tapi kelihatan tempat yang serem, bahkan menakutkan. Sekarang malah banyak dipakai main game Pak. Memang aneh. Ya karena apa? Karena sudah melihat tidak ada fungsinya ternyata. Betul Pak. Dulu tuh kiai-kiai Jawa, kiai-kiai desa, setelah habis sholat maghrib itu mengajarkan ya juz amma dan mengajarkan tingkah laku dan lain sebagainya tanpa kitab, tapi kitab yang ada di dalam hati yang kira-kira apa yang saya ajarkan itu sesuai dengan perjalanan orang Nusantara. Nanti habis isya kalau kepingin belajar tentang kitab nanti dicarikan kitab-kitab yang bermanfaat. Nah sekarang coba membedakan antara kiai dan santri sulit.
Mana kiainya, mana santrinya. Kadang-kadang kiainya itu pakaiannya masih kusut, sarungnya saya ngetril-ngetril. Santri sing raro po pincang we pakaiane licin berjubah. Coba. Kopiah putih mengkilat Nah, makanya mana bisa siapa yang bisa membedakan? Mana antara kiai dan santri sekarang? Ini yang melihat nanti paling ngomongnya kok mesti ngolok-ngolok agama. Ya bolak-balik sumber dari kekacauan ini agama kok masalahnya kok. Nah orang Jawa sih saya kayak pegelen no. gitu Pak. Oh Nusantara ini sudah damai, tentram ya. Ngobong menyan we ora ono gara-gara agama kok. Manganan ora ono gara-gara agama kok. Makanya yo aja sambat nek agama tak olok-olok. Dulu kita mau panen aja kita pakai ritual Pak. Nah iya. Pakai selamatan baru panen. Sekarang udah hilang gara-gara agama. Orang yang tidak paham katanya memberi makan setan. Tapi bagi orang yang paham, begitu mencium bau kemenyan, wah ini besok pasti ada orang akan memetik padi. Ya. Atau kalau malamnya mencium bau kemenyan, besok akan ada orang tanam. Berarti kalau gitu sudah ada orang nanam, ayo ikut. Jadi tanpa gembar-gembor di toa, orang sudah tahu bahwa oh ini sudah musimnya tanam. Nah apa buktinya? Kemarin saya lihat ada orang membakar kemenyan dan saya mencium bau-bau bunga. Gitu. Jadi orang Jawa itu jarang kok menonjolkan dan gembar-gembor bunga itu jarang kok. Gitu Pak. Kan diimbangi dengan laku. Saya berperilaku seperti ini supaya ada orang lain mengikuti. Cuman gitu nggak pernah memaksakan. Beda dengan sekarang. Mau nyembah we berak-berok berbeki wong. Sek ra gelem teko di. Sek ra gelem teko diceluki. Nah emang kan. Nah inilah bedanya. Makanya laku dengan kepercayaan yang semu itu beda jauh. Itu matinya orang laku itu juga tenang, tapi matinya orang yang percaya yang semu, polanya gak karu-karuan, kerencalan. Ya sekarang tinggal pilih, mau laku apa mau percaya yang semu. Itu aja. Matur sembah nuwun Pak Darno rahayu. Sama-sama rahayu.